anaknya nenek rela nggak masuk sekolah gara-gara dia mau memperbaiki telepon rumah. Dan setelah telepon rumahnya diperbaiki, dia langsung tes dong. Tapi tempat dia ngetesnya itu agak lain. Dia ngetesnya itu di petugas ambulans sama petugas kepolisian kayak gini. Apa nggak menyala ini jiwa dan ragaku di tanah rantau? Hai guys, kembali lagi bersama aku Sang Babu Taiwan. Pingin banget rasanya satu hari aja jangan aku bahas anaknya nenek. Tapi mau gimana lagi, setiap harinya ada aja gebrakan yang dia buat. Kalau aku nggak ngebahas, ini emang real pengalaman kerja aku selama aku bekerja di Taiwan ini. Ya mau gimana lagi, setiap harinya ya harus tercantum namanya dia. Ini aja nih, hari ini ada gebrakan baru lagi yang dia buat. Setelah ini telepon rumah diperbaiki, dia langsung coba ini telepon. Aku kira dia mau tes telepon rumahnya ini untuk telepon keluarga atau enggak temennya. Enggak taunya setelah beberapa menit, dor, petugas ambulan pun datang. Dan setelah petugas ambulannya datang, dia beralasan kalau dia habis jatuh, padahal dia baik-baik saja. Setelah dia diperiksa sama petugas ambulannya, ternyata dia nggak ada luka sama sekali. Jadi dia langsung pergi guys, petugasnya langsung pergi. Aku kira udah cukup sama petugas ambulannya aja dia tes telepon rumahnya itu. Nggak taunya setelah petugas ambulannya pulang, menyusullah sang polisi yang baik hati dan tidak sombong ini. Pokoknya petugas yang ada di luar negeri termasuk di Taiwan ini the best semua. Dikarenakan dia di teleponnya itu beberapa menit aja langsung datang kayak gini. Dan laporannya itu nggak ada yang jelas. Mereka masih tetap datang untuk nyamperin anaknya nenek. Petugas polisi ini nggak datang satu kali hari ini ya guys, tapi 2 kali. Dan tentunya saja dengan petugas yang berbeda-beda. Tapi hari ini aku lihatnya petugasnya kayaknya baru deh guys. Soalnya petugasnya itu aku nggak pernah lihat selama aku bekerja di sini dan selama aku didatengin sama polisi. Dan kayaknya itu polisi angkatan terbaru yang ditugaskan di tempatku ini. Oh ya guys, aku jadi lupa nih karena keasikan cerita tentang anaknya nenek yang teleponin aku polisi sama ambulan. Jadi hari ini majikanku ada datang setelah petugas polisi dan petugas ambulannya pulang. Seperti yang aku bahas di video yang kemarin, aku kan ada cerita kalau majikanku hari ini mau datang. Nah, majikanku hari ini juga datang, tapi sayangnya dia nggak lihat kalau polisi sama petugas ambulannya ada datang ke rumahnya nenek. Dia datangnya itu pas baru banget polisinya pulang. Jadinya mereka nggak ketemu deh. Kalau mereka ketemu, bakalan ribut sekampung. Ya udah, pas dia datang aku langsung kasih tahu dia dan langsung nunjukin videonya. Tapi dia cuman bisa marah sama saudaranya itu, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Setelah anaknya nenekku itu dimarahin sama saudaranya ini, dia langsung pergi tidur. Ya aku bilangnya mah takutnya paling cuma sebentar, nanti pas saudaranya pulang pasti diulangi lagi, yakin deh aku. Apalagi sekarang telepon rumahnya udah bisa kepake kayak gini, kemarin aja nggak bisa kepake masih bisa dilaporin akunya guys. Pokoknya aku harus menyiapkan mental, jiwa, dan ragaku sebelum aku didatengin sama polisi berkali-kali. Soalnya kalau bukan aku sendiri yang menghadapinya, terus siapa lagi mau mengharapkan saudaranya? Oh tidak, soalnya semua saudaranya itu sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Mana mungkin mereka mau mengurusi anaknya nenek yang satu ini. Pokoknya cuman aku sama nenek yang sabarnya minta ampun menghadapi kelakuannya dia. Nggak ada yang lain, nggak ada yang lain, nggak ada, pokoknya nggak ada. Capek banget aku ngebahas anaknya nenek. Ya udah guys, aku mau lanjut ke videoku ini aja. Jadi di sini majikan perempuanku udah datang, jadi aku langsung ngajak dia ke kebunnya nenek untuk ambil buah pisang yang aku panen kemarin. Jadi kan ambil buah pisangnya udah selesai. Jadi di sini dia mau ambil tebu ini guys. Soalnya dia bilang nanti dia mau bawa pulang. Soalnya hari ini dia datang, besoknya dia mau pulang katanya. Soalnya besoknya lagi dia mau kerja. Dia datang sini untuk kasih saudaranya itu uang jajan lagi. Soalnya uang jajannya yang kemarin udah habis. Dan akhirnya ambil buah pisangnya udah selesai dan ambil tebunya juga udah selesai. Jadi kita mau lanjut untuk pulang. Oke. Tata. Oh. Emang bener-bener dia ini luar biasa. Aku bawa pisang 1 sama tripod 1, jadi aku nggak bisa bawa 2. Dia bawa ini. Dia bawa ininya, tebunya guys. Aku sibuk bawa pisang sama tripod. Tapi majikanku nggak marah ya guys, soalnya dia tahu aku bikin konten.
Setelah aku sama majikanku nyampe rumah, aku balik lagi ke kebunnya nenek untuk ambil sisa buah pisang yang tadi. Tapi aku nggak balik sendirian, aku baliknya sama dia lagi. Soalnya buah pisangnya itu tinggal 2 keranjang lagi di dalam kebun. Pokoknya buah pisang yang aku panen kemarin itu buahnya banyak sama bagus-bagus. Makanya nih majikanku semangat banget untuk pergi ambil. Soalnya buah pisangnya cantik-cantik katanya. Dan buah pisangnya itu dia mau bawa pulang juga. Maklum lah guys kalau dia bawa pulang, soalnya kan dia di perkotaan. Jadi kalau dia mau makan pisang dia harus beli dulu. Mana harga pisang di Taiwan ini mahal lagi. 2 bijinya itu harganya 25.000. Dan pisangnya itu ditimbang 2 biji aja guys. Apalagi banyak kayak gini. Masya Allah, bisa berjeti-jeti dah kayaknya. Dan yang nanam pohon pisang ini juga dia. Bibitnya itu dia beli. Aku ngebayangin diriku besok kalau aku pulang Indo, aku pasti diikutin kayak gini. Soalnya sekarang aku nggak punya kameramen, jadi pegang sendiri guys. Nyampe rumah. Kita nyampe rumah guys. Dan lanjut di sini aku lagi cari pisang yang hampir mateng karena mau ditaruh di tempat pai-pai. Soalnya diwajibkan banget untuk orang Taiwan kalau ada bawa makanan itu harus ditaruh di tempat pai-pai juga ya guys. Inilah hasil panen kita hari ini guys. Sebenarnya tadi anaknya nenek yang satunya mau ikut, cuman dimarahin sama dia, jadi dia nggak jadi ikut. Ini hasil panen hari ini guys. Masya Allah, tabarakallah, dapat tebu, dapat ini juga pisang. Masya Allah. Ini rupa pisang yang ditaruh di tempat pai-pai guys. Soalnya sengaja ditaruh kayak gini biar Tuhannya mereka juga bisa menikmati. Ya udah di sini aku sama majikanku mau lanjut untuk kupas tebunya ini guys. Soalnya dia itu nggak bisa diem orangnya, ada aja yang dipegang, ada aja yang dikerjakan. Padahal tadi dia ada bilang dia capek dan mau istirahat. Lah sekarang malah pegang tebu untuk dikupas. Nanti habis dia ngupas tebunya ini dia nggak langsung istirahat guys, dia langsung mandiin mobilnya, cuci mobil. Mandiin gak tuh? Dia langsung cuci mobilnya sendirian. Habis dia cuci mobilnya, dia langsung bawa saudaranya itu ke tempat cukur kumis. Pokoknya Masya Allah tabarakallah deh, pekerjaannya dia itu gak kelar-kelar, ada aja pokoknya yang dia kerjakan. Kalau aku disuruh ngikutin cara kerjanya dia, aku angkat tangan guys. Gak bisa, gak mampu, gak bisa, pokoknya gak bisa. Ngeri amat. Terus malamnya ya, dia tidurnya itu tengah malam banget, sekitaran jam 1 atau enggak jam 2 malam. Rata-rata kali ya orang Taiwan kayak gini. Soalnya orang Taiwan itu tidurnya cuma sebentar. Entah itu mereka mau ada pekerjaan atau enggak. Pokoknya istirahatnya itu cuma sebentar. Aktivitasnya itu banyak. Kalau aku udah beraktivitas seharian full, selesai sholat isya aku langsung molor. Tapi untungnya nenekku kalau aku ajak tidur dia juga ikutan tidur. Ini nih aja nggak? 有，很多在多啦，印尼的很多。Dia bilang di Indonesia ada nggak? Ya udah ya guys, videonya sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video aku sampai selesai, dan jangan lupa juga untuk tonton terus video aku yang selanjutnya. See you next time and bye bye. Bye bye guys. Bye bye. Bye bye.